Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Selamat pagi. Baik, perkenalkan di sini saya Perawat Kusnul. Saya akan melakukan sosialisasi terkait dengan demam berdarah. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian demam berdarah sendiri. Terlebih saat ini kan baru musim penghujan ya Ibu-ibu. Ya, jadi saya akan menyampaikan tentang sosialisasi demam berdarah. Dikarenakan pada saat musim penghujan seperti ini banyak sekali genangan air yang mengakibatkan semakin memperbesar potensi nyamuk untuk dapat berkembang lebih cepat, begitu ya Bu, karena nyamuk sendiri dapat berkembang di genangan air, terutama di genangan ya, di sampah-sampah, kemudian di kebun-kebun yang tidak terurus. Mengingat kembali ini masih masa pandemi COVID-19, kemudian banyak masyarakat yang lebih mementingkan diri sendiri dengan berdiam diri di rumah, sehingga lingkungan pun terkadang terbengkalai seperti itu Ibu. Kemudian pada masa pandemi dan juga hujan seperti ini, kasus demam berdarah pun semakin tinggi. Seperti di daerah Klaseman itu banyak sekali kasus demam berdarah, bahkan 1 bulan sudah mencapai 3 kasus seperti itu ya Ibu. Di sini saya mensosialisasikan demam berdarah supaya ibu-ibu dapat membersihkan lingkungan, kemudian dapat bekerja sama untuk gotong royong supaya tidak terjadi demam berdarah. Kemudian tanda-tanda dari demam berdarah sendiri itu ada demam tinggi, kemudian nanti muncul bintik-bintik merah. Kemudian demam berdarah sendiri digolongkan menjadi 2, demam berdarah dan juga demam berdarah dengue. Jadi demam berdarah dan demam berdarah dengue itu berbeda ya Ibu. Untuk demam berdarah sendiri itu karena gigitan nyamuk, dan kalau demam berdarah dengue itu karena ada kebocoran plasma, seperti itu ya Ibu. Baik, seperti itu sosialisasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Saya Sus mau bertanya. Baik, silahkan Ibu. Untuk penyakit demam berdarah sendiri, apakah lumayan berbahaya buat kita atau gimana? Baik, untuk demam berdarah sendiri tadi digolongkan menjadi 2, yaitu demam berdarah dan demam berdarah dengue. Untuk demam berdarah sendiri nanti gejalanya adalah panas tinggi, kemudian demam berdarah dengue itu penyakitnya jika tidak langsung segera dibawa ke rumah sakit atau ke petugas kesehatan, maka akan menyebabkan kematian. Jadi untuk demam berdarah sendiri dapat berisiko menyebabkan kematian jika tidak langsung dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Cukup berbahaya ya Sus? Iya, cukup berbahaya Ibu. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita supaya nyamuk demam berdarah tersebut tidak dapat berkembang lebih cepat, dan juga jika terdapat kasus demam berdarah di suatu daerah maka harus segera melapor supaya dapat langsung dilakukan fogging untuk memberantas nyamuk. Begitu ya Ibu? Iya Sus. Terima kasih ya Sus. Ya, sama-sama Ibu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada Sus. Baik Ibu, kalau begitu saya cukupkan. Nanti jika ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, Ibu bisa menghubungi saya melalui nomor WA yang nantinya akan saya kasih ke Ibu. Begitu ya Ibu? Iya Sus, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.